Indonesia, tanah kelahiran kita, tempat di mana kita belajar tentang alam dan manfaatnya. Negeri ini adalah surga bagi kita semua, di mana alam subur terbentang luas, daratan dan lautan yang menyimpan banyak keragaman, serta hasil bumi untuk segala kebaikan. Guna mewujudkan Indonesia makmur raya, berkeadilan. Kami PT Natural Nusantara sebagai komponen anak bangsa hadir membawa hasil teknologi alami modern karya anak bangsa. Guna menjadikan hidup bahagia dan sejahtera selaras alam sebagai visi bagi usaha kami. Dengan semangat, kerja keras, cerdas, tuntas dan ikhlas, misi kami adalah untuk bersama menuju masa depan lebih baik. Kami yakin, dengan menumbuh kembangkan semangat wirausaha yang dilandasi jiwa nasionalisme, maka Indonesia makmur raya berkeadilan akan segera tercapai. Memulai usaha dari sebuah ruang tamu kecil yang sederhana, hingga menjadi perusahaan maju dan berkembang. Setelah melalui serangkaian riset yang panjang dan mendalam, pada tahun 1996, kami bertumbuh menjadi pihak pengembang teknologi organik modern, khususnya di bidang agrokompleks yang banyak dibutuhkan masyarakat. 1 Oktober 2002, NASA resmi berdiri di Yogyakarta. Dengan perluasan pengembangan teknologi, selain di bidang agrokompleks, juga di bidang health food, kosmetik, home care, dan teknologi. Pada tahun 2010, PT NASA menancapkan tonggak baru dengan Go Internasional. PT NASA bersama mitra distributor yang telah menyebar di seluruh pelosok Nusantara dan di beberapa negara siap melayani sesuai dengan visi NASA. Hingga sekarang, terdapat beragam teknologi di sektor agrokompleks dengan berbagai keunggulan yang telah teruji, seperti pupuk organik modern yang mampu menggantikan 1 hingga 2 ton pupuk kandang hanya dengan 1 liter atau 1 kilogram saja, bahkan dengan kandungan yang lengkap seperti unsur makro dan mikro, asam amino, enzim zat pengatur tumbuh, bahan perbaikan tanah, dan beragam mikroorganisme berguna bagi tanah. Di bidang pengendalian hama penyakit tanaman pun telah banyak diformulasikan inovasi teknologi produk pestisida alami dan agensia hayati untuk menanggulangi masalah hama penyakit secara efektif sekaligus aman terhadap lingkungan dan makhluk hidup.
Di sektor peternakan dan perikanan, dihasilkan juga produk-produk alami berkualitas yang berguna, tidak hanya sekedar menaikkan bobot panen saja, tetapi juga kualitas kandungan hasil panen, kesehatan ternak, serta ikan, sekaligus memperbaiki lingkungan. Pantai Pandansimo adalah salah satu tempat pengujian dan pembuktian teknologi kualitas produk-produk NASA, khususnya pupuk organik. Lokasi penanaman ini tepat berada di bibir pantai yang masuk wilayah ring 1 pantai. Penanaman ini tanpa penggunaan pupuk kandang atau kompos sama sekali. Hanya memakai produk pupuk organik NASA. Tapi hasil yang didapat sangat memuaskan. Secara teknis, tanaman tetap tumbuh dengan normal dan secara ekonomis tetap menguntungkan. Dengan karakteristik tersebut, lahan penelitian Pandansimo menjadi yang pertama dan satu-satunya lahan pertanian pantai di Indonesia. Jika di lahan kritis saja sudah teruji, tentu di lahan normal akan lebih hebat. Semua teknologi agrokompleks NASA dikembangkan dengan prinsip yang mengedepankan peningkatan kuantitas, kualitas hasil panen, serta kelestarian lingkungan yang telah teruji. Teknologi organik modern NASA mampu merubah agrokompleks yang biasa menjadi luar biasa. Sudah lama saya pakai organik NASA, panen saya meningkat, untung jadi berlipat. Organik NASA terbukti hebat. Sungguh menguntungkan, angka kematian berkurang, bobot ternak ikan meningkat, panen melimpah. Terima kasih NASA. Kami memakai produk organik NASA telah lama. Ternak kami sehat, bobot bertambah, semakin menguntungkan. Sudah puluhan tahun saya berkebun, banyak pupuk saya teliti dan saya pakai. Tapi akhirnya saya memutuskan dan yakin untuk pakai organik NASA. Setelah pakai organik NASA, pupuk NPK bisa dihemat, produktivitas dan profit meningkat hampir 100%. Hebatnya lagi kondisi tanah makin tambah subur. Organik NASA terbukti hebat. Seiring waktu, riset di bidang nutrisi kesehatan, home care, dan kosmetik terus dikembangkan untuk menghasilkan terobosan-terobosan teknologi bagi kemanfaatan umat manusia. Teknologi alami kesehatan NASA telah membantu mewujudkan kehidupan sehat dan berkualitas. Sakit yang saya derita terasa mengganggu aktivitas saya. Dengan produk NASA, sakit saya berkurang. Saya bisa beraktivitas dengan nyaman kembali. Produk NASA, solusi cerdas, hidup sehat, berkualitas. Produk kesehatan NASA sangat bermanfaat membantu proses terapi pasien-pasien kami. Kualitas produk NASA terbukti nyata. Banyak upaya yang telah kami tempuh untuk kesembuhan putri kami, namun tidak mendapatkan hasil nyata.
Kini setelah menggunakan produk kesehatan NASA, kami menemukan harapan positif. Kondisi putri kami semakin membaik. Terima kasih, NASA. Cukup lama saya menderita penyakit kewanitaan. Setelah menggunakan produk kesehatan NASA, alhamdulillah kesehatan kewanitaan saya semakin meningkat. Terima kasih, NASA. Banyak pula kegiatan non-profit yang dilakukan NASA guna memberikan dampak positif bagi masyarakat dan bangsa. Seperti peningkatan pengetahuan masyarakat di bidang agrokompleks dan kesehatan, upgrade soft skill, menumbuhkan semangat, serta memberikan peluang wirausaha. Membangkitkan jiwa nasionalisme melalui berbagai seminar, workshop, penyuluhan, pendampingan, dan bimbingan teknis. Beberapa aktivitas kepedulian bangsa juga dijalankan, seperti pemberian bantuan kepada korban bencana alam, kelompok tani, yayasan kanker, beasiswa pendidikan, dan support bagi yayasan kecerdasan tumbuh kembang anak. Sebagai perusahaan yang berupaya menumbuhkan semangat wirausaha, NASA menawarkan sistem bisnis dengan prospek pasar luas, produk berkualitas, dengan support penuh oleh perusahaan yang membantu mewujudkan keinginan Anda menuju masa depan lebih baik. NASA memiliki visi misi yang jelas, produk yang berkualitas dan segmentasi pasar yang luas. NASA menjawab kebutuhan pasar. Dulu, saya adalah seorang pegawai biasa, selalu ragu, takut, dan tidak bisa berbisnis. Tapi, NASA telah merubah segalanya, dan hasilnya luar biasa. Bisa berkumpul bersama keluarga, dan mempunyai bisnis yang luar biasa adalah impian saya. Dan NASA sudah memberikan semuanya itu, sehingga saya mempunyai kebebasan waktu dan kebebasan finansial. NASA bukti nyata karya anak bangsa yang dibangun oleh talenta-talenta muda dengan semangat nasionalis. Berjuang mewujudkan Indonesia makmur raya berkeadilan. Kami bangga bergabung di NASA. Indonesia, sebuah potensi besar dunia, menanti sentuhan tangan-tangan terampil, bervisi, dan bernurani mulia. Mari berjuang bersama NASA mewujudkan Indonesia lebih baik. Tetap semangat, jangan menyerah. Bersama Anda, berkarya kemajuan bangsa. Semangat pagi. Semangat pagi teman-teman. Yang sudah aktif boleh tes on-nya ya. Sambil teman-teman sambil yang sudah on
nge-tag temennya lainnya juga bisa. Sambil kita nunggu yang lainnya, sambil kita mulai ya materi malam ini, karena memang kalau malam itu waktunya sedikit lebih cepat. Dan malam ini bahasan kita sikap. Kenapa sikap? Kok bukan jualan ya Mbak? Gitu. Karena bisnis NASA ya sesuai ininya ya, bisnis NASA adalah bisnis sikap. Mau maju atau mundur, kita di NASA itu sesuai dengan sikap kita. Makanya di sini yang saya tekankan pertama itu adalah sikap kita. Entah sikap itu kepada bisnisnya, entah itu sikap kepada produknya. Nah, materi malam ini, materi sikap ini gitu, itu yang pertama dibawakan oleh Ibu Ratna Farida, yaitu istri dari Bapak Ihsan. Dan ini sengaja tidak kami edit biar lebih original gitu ya. Sebenarnya sikap sendiri atau materi sikap sendiri itu sudah ada di buku yang teman-teman mungkin di sini sudah pada punya semua. Buku sikap yang kita dapat dari KDI Plus atau buku yang dijual di stokisan teman-teman. Pengertian sikap dan perilaku. Sikap adalah cara Anda memandang sesuatu secara mental, sedangkan perilaku adalah buah dari cara pandang Anda tersebut. Nah, kalau sikap itu masih di pikiran kita, tapi kalau perilaku itu sudah menggambarkan tindakan kita. Jadi hasil dari pemikiran itu biasanya perilaku. Misalkan kita berpikir positif, sudah otomatis perilaku kita juga akan positif. Terus apa sih hubungannya materi sikap ini dengan bisnis NASA? Nah, sesuai yang saya terangkan tadi ya, karena memang bisnis itu adalah permainan sikap. Mau bisnis itu berkembang atau tidak tergantung sikap kita. Bahkan di NASA itu dijelaskan bisnis ini 95%, ingat loh ya, 95%. 95% itu bukan angka yang kecil. Karena sejatinya kalau 100% itu kan total. Nah, ini 95%. Berarti hanya sedikit sekali, hanya 5%
potensi yang lainnya, dan 95% itu adalah sesuai dengan sikap kita. Mau berhasil atau tidak itu sesuai sikap kita. Sebenarnya bisnis ini adalah permainan sikap. Kita mengalami kemunduran karena sikap dan mengalami kemajuan karena adanya perubahan sikap. Nah, kalau misalkan gini, kalau kemarin sikap kita sama bisnis itu total, terus nggak setengah-setengah, pasti hasilnya pun akan menjanjikan gitu ya. Beda kalau kita sikapnya lagi down, males, ngiklan males, pokoknya mager gitu ya, pasti hasilnya pun akan berbeda. Pasti teman-teman di sini pernah merasakan ya. Misalkan bulan ini karena ya itu tadi sikap kita tuh full gitu kan, full di bisnisnya full, di produknya full, jadi otomatis presentasi pendapatan juga lebih bagus. Masalah itu muncul karena kita tidak dapat bersikap dengan baik. Akan selalu muncul masalah yang seharusnya tidak menjadi masalah. Nah, sikap kita terhadap masalah. Nah, masalah itu besar atau kecil tergantung kita menyikapinya. Ada yang menurut orang garam habis itu masalahnya besar banget. Yang terjadi apa? Setiap hari, setiap saat akhirnya mengeluh terus gitu. Ada juga yang menganggap itu hal sepele. Oh, berarti memang seharusnya saya bekerja dan membeli si garam tadi. Nah, itu kan beda sikap, pasti akan beda penerimaan. Jadi mau besar atau kecil, itu tergantung dari sikap kita. Nah, yang pertama, sikap terhadap diri sendiri. Kesuksesan seseorang itu sebenarnya berawal dari penilaian terhadap diri sendiri. Nah, ini loh yang terpenting. Ini loh yang terpenting dari semua masalah yang kita hadapi, yaitu sikap kita terhadap diri sendiri. Bentar ya. Nah, pernah nggak sih kita itu menyalahkan diri sendiri atau berkata, kalau saya bilang sih nyumpahin diri sendiri gitu. Saya nggak bisa, ini mah bukan passion saya, ini mah bukan keahlian saya, saya sudah tua, nah seperti itu ya. Itu adalah sikap yang tidak seharusnya kita miliki saat kita sedang menjalankan bisnis. Tidak ada yang nggak bisa, selama kalau kata suami saya ya, kata Mas Sigit ya, dulu soalnya saya tuh orangnya seperti itu ya. Aku nggak bisa, ini bukan passion saya lah gitu, apalah kayak gini. Nah, itu juga bukan saya dulu pernah di fase itu gitu. Cuma kata Mas Sigit gitu, selama pekerjaan itu terlihat oleh mata, selama orang lain bisa merasakan dan melihatnya gitu, pasti kita punya peluang yang sama, berarti kita bisa. Nah, dari situ berarti kita harus mencoba. Dengan kata kunci, jangan sampai menyumpahi diri sendiri. Kalau kita bilang kita nggak bisa, saya nggak layak sukses, NASA itu bukan jalan saya, NASA itu bukan rezeki saya. Nah, berarti kita sudah
menzolimi diri kita sendiri, kita sudah mengutuk diri kita sendiri bahwa memang diri kita tuh nggak layak gitu. Kalau kita sendiri saja tidak menghargai diri kita sendiri gitu, bagaimana kedepannya gitu, bagaimana orang lain. Cuma kalau kita mau belajar terus, pasti gitu, kita tuh sama kok derajatnya, kita tuh sama gitu. Yang membedakan yaitu tadi, kita tuh mau nggak belajar, kita mau nggak mencoba. Nah, seperti itu. Selanjutnya, cara menghadapi masalah. Mengubah hidup dengan mengubah persepsi, mengubah hidup dengan mengubah kata-kata, mengubah hidup mulai dari diri sendiri. Jadi kalau ada hal negatif yang terjadi di hidup kita, misalkan hari ini kita kayaknya apes banget gitu, sial banget gitu. Nah, ubah cara pandang kita, ubah persepsi kita. Oh mungkin gitu. Nah, mungkin, kata mungkin tadi itu adalah usaha kita untuk selalu berpikir positif dan optimis. Jadi rubahlah mulai dari diri sendiri. Nah, teman-teman pasti pernah dengar cerita mertua dan menantu ya. Ini sih kalau yang sudah pernah KDI atau NDO, itu pasti sudah tahu cerita mertua dan menantu, dimana si mertua dan menantu itu berantem terus kerjaannya, nggak cocok lah, pokoknya nggak betah lah, pengennya tuh pisah karena si menantu dan mertua itu hidup bersama gitu, pisah gitu. Akhirnya si menantu datanglah ke tabib gitu ya. Nah, kebetulan tabib itu adalah temannya. Dia bercerita, saya pengen meracuni mertua saya gitu. Saya pengen meracuni mertua saya, tapi gimana caranya biar nggak ketahuan? Nah, kata temennya, oh ada, saya punya obatnya. Obat ini tidak berasa, tidak memiliki reaksi gitu. Dan nanti lama-lama pasti mertuamu akan meninggal juga gitu, kata tabibnya. Lalu tapi ada syaratnya, kamu harus pura-pura baik kepada mertuamu agar kamu tidak kelihatan gitu. Nah, akhirnya pas pulang tiba-tiba dari saat itu si menantu itu baik sekali sikapnya kepada mertuanya. Mereka sudah mulai perhatian, menyiapkan makan, pokoknya perhatian sekali. Akhirnya si mertua jatuh hati kepada si menantu. Mungkin awalnya terpaksa gitu, mungkin awalnya pura-pura gitu, tapi karena itu tadi sesuatu yang kita lakukan baik, walaupun kita nggak ikhlas, itu sama Allah udah diganti gitu. Apalagi kita ikhlas. Nah, ini di mertua dan menantu ini awalnya tidak ikhlas gitu, awalnya hanya pura-pura gitu. Cuma lama-lama seperti itu, akhirnya
si mertua sakit. Si menantu bingung. Dia datang ke rumah Aling, kalau nggak salah ya nama itunya, temannya itu. Dia nangis mohon-mohon sama si tabib itu gitu. Ibuku sakit, aku nggak mau dia meninggal. Dia mohon-mohon seperti itu. Terus kata si tabib, apa? Bukannya kamu sendiri yang meminta agar mertuamu itu segera meninggal gitu. Tidak. Nah, dari seperti itu akhirnya si tabib jujur kepada dia, tenang, yang aku berikan kepadamu itu hanya air putih saja gitu. Nah, sejak saat itu hubungan mertua dan menantu menjadi sangat baik. Jadi mungkin kita juga ya, mungkin awalnya sikap kita itu berubah, itu terpaksa, tapi lama-lama itu tadi, lama-lama akan menjadi terbiasa. Jadi nggak apa-apa gitu, paksa dulu gitu. Jangan berpikiran, oh ini bukan saya, oh ini bukan saya. Kalau saya seperti ini, saya hanya pura-pura. Jangan berpikiran seperti itu. Kalau perubahan kita yang terpaksa tadi itu bagus untuk diri kita sendiri, bagus untuk orang lain, kenapa enggak kita pertahankan? Seperti itu. Awal yang terpaksa tadi itu gitu, terpaksa baik, terpaksa menjadi bukan diri sendiri gitu, itu pun masuk ke dalam sebuah rekening. Terpaksa baik masuknya ya ke rekening kebaikan. Tapi kalau kita mementingkan ego kita gitu, mementingkan oh saya tuh begini gitu, oh saya tuh begini gitu, kalau kamu nggak suka sama saya ya sudah gitu. Nah, akhirnya karena kita mementingkan ego kita sendiri, akhirnya apa yang terjadi gitu? Kita nggak peduli dengan perasaan orang lain. Orang itu mau suka atau enggak, orang itu mau sakit hati atau enggak, kita nggak mikirin gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Masuklah ke rekening keburukan karena kita sudah menyinggung perasaan orang lain. Padahal apa? Padahal kalau kita berbuat kebaikan gitu, cairnya apa gitu? Cairnya kemudahan, keberuntungan, kebahagiaan, terhindar dari kesulitan, didekatkan banyak sekali dengan orang-orang yang baik dan sayang dengan kita gitu. Tapi saat kita mementingkan ego kita, mementingkan perasaan kita, kalau kamu nggak terima saya, ya berarti kamu nggak ngertiin saya. Nah, nggak seperti itu ya. Kalau kita tuh manusia itu sebagai makhluk sosial. Jadi saat kita itu bersosial, kita tuh nggak boleh berpikiran seperti itu. Kalau kamu mau temenan sama aku, ya kamu harus berusaha ngertiin aku seperti aku berusaha ngertiin kamu. Itu nggak bisa ya. Jadi jangan dulu berpikiran hasil ya, tapi mulailah dari diri kita sendiri. Yuk praktek mengubah hidup dengan mengubah kata-kata. Nah,
mengubah kata-kata, apalagi dalam bisnis ya, kata-kata yang keluar dari kita gitu, terutama bisnis jaringan gitu, kata-kata yang keluar dari kita itu benar-benar harus kita perhatikan atau pertimbangkan. Karena apa? Yaitu tadi, bisnis itu bisnis sikap. Bisnis itu karena sikap itu adalah mengolah kata. Jadi jangan pernah menyepelekan kata atau ucapan yang keluar dari diri kita sendiri. Saat kita mau ngomong sama siapapun orang itu pikirkan, oh nanti kata-kata saya ini menyakiti dia atau enggak. Nah itu ya, itu yang terpenting. Karena apa? Bisnis gitu, dalam bisnis atau dalam bernetworking gitu, ngomongin networking itu bukan hanya bisnis ya, karena kita hidup pun semuanya sistemnya jaringan gitu. Itu dalam hidup gitu. Saat kita menggunakan kata-kata yang keluar dari kita, itu adalah bentuk perwujudan sikap kita terhadap orang lain. Jadi bagaimana seni kita untuk menghargai orang lain itu dari kata-kata atau ucapan kita tadi itu. Entah itu orangnya lebih tua, lebih muda gitu. Jangan sampai kita tuh punya pikiran, oh saya lebih tua, jadi kamu harus menghargai saya. Oh saya lebih tua, saya nggak apa-apa bersikap kurang ajar sama kamu gitu. Itu jangan ya. Nah, ini adalah kata-kata negatif. Kata-kata negatif itu ditandai dengan kata tidak. Kata-kata negatif itu pasti ada tidaknya. Tapi itu adalah kata-kata negatif. Dia baik sih, tapi kalau baik ngapain harus ada tapi gitu. Jadi hilangkan kata tidak dan kata tapi. Nah, yang kedua, sikap Anda terhadap peluang di bisnis NASA. Apakah Anda bangga atau malu ketahuan menjadi distributor NASA? Apakah Anda menjalankan bisnis NASA selama tengah? Nah, ini ya yang pertama ya, apakah Anda bangga atau malu ketahuan menjadi distributor NASA? Jujur saya tuh pernah malu gitu, pernah minder gitu, saat ditanya, NASA gitu kan, apalah NASA gitu kan. Saya pernah di fase itu, cuma saat saya mengikuti alur itu, ternyata saya sendiri loh yang tenggelam gitu, ternyata saya sendiri yang ngerugi, ternyata malah saya itu tidak berkembang dan tidak menjadi apa-apa. Tapi waktu distributor, waktu masih distributor gitu ya, setiap hari yang saya bahas tuh NASA gitu, NASA terus gitu. Akhirnya orang yang ngeledek saya itu malah makin jadi ngeledeknya gitu, makin jadi gitu. Tapi nggak apa-apa gitu, lama-lama malah orang
itu gabung gitu. Awalnya mungkin mereka risih gitu, kita loh belum ngedapatin apa-apa tapi sudah yang dikeluarkan NASA terus gitu. Nah akhirnya apa, kalau kita malu pasti dalam menjalankan bisnis kita hanya setengah-setengah. Dan lebih parahnya kita gabung hanya ikut-ikutan. Ini yang paling sesat ya. Kalau sudah hanya ikut-ikutan gitu, pasti kita nggak bisa atau mengharapkan bisnis NASA besar di hidup kita tuh nggak bisa kalau kita cuma ikut-ikutan dan setengah-setengah. Kalau kita yakin benar-benar, nggak lama deh teman-teman itu bisa sukses, bisa tercapai target yang sesuai teman-teman inginkan. Yang ketiga, sikap terhadap upline Anda. Ingat, apa yang Anda lakukan akan terduplikasi di jaringan Anda. Baiknya terduplikasi, buruknya pun akan terduplikasi. Kalau di kita, di bahasa kita ya, bahasa kerennya atau bahasa kasarnya gitu, karma is real gitu loh. Jadi apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Kalau sikap kita terhadap upline itu mutungan, marahan gitu. Terus kalau dibilangin bukannya oh iya ya gitu, tapi malah ngejauhin upline-nya gitu, itu pasti nanti sikap kita yang seperti itu akan diduplikasi oleh jaringan kita. Apalagi sampai punya pikiran saya gabung di NASA itu kan demi apa? Saya gabung di NASA itu kan nguntungin upline saya. Wah, kalau sudah pikiran seperti ini muncul, yakin deh nggak bakal kemana-mana. Tapi kalau pikiran kita realistis ya, namanya bisnis itu harus saling menguntungkan. Upline itu sudah mendedikasikan hidupnya tuh untuk kita kan. Kok bisa gitu? Kalau dia nggak tulus gitu, kalau dia nggak pengen berbagi rezeki dengan kita, nggak mungkin kita itu diajak gabung. Karena apa gitu? Kalau saya ngajak kamu gabung gitu, saya tuh merelakan selisih loh. Nah kita tuh sama harganya nantinya. Nah dari situ loh gitu. Dari situ harusnya kita belajar lagi gitu, koreksi diri gitu. Koreksi diri gitu. Berarti memang pikiran kita tuh salah, berarti kita tuh masih energi negatifnya masih banyak sekali. Apakah Anda fokus dengan kekurangan upline? Apakah Anda menuntut upline Anda sempurna? Nah ini, jadi kalau sikap upline yang nggak sesuai dengan keinginan dia gitu, sakit hati, baper, ini yang paling repot gitu ya. Jadi saat kita bernetworking atau berjaringan gitu, jangan mematok standar kita itu sama dengan orang lain. Jadi kita harus belajar ngerti, oh memang si dia itu sifatnya seperti ini, oh memang mungkin maksudnya seperti ini, walau penyampaiannya kurang pas di kita. Kalau memang kita ngerasa mengganjal di hati gitu, kalau saran saya ya gitu, itu lebih baik dibicarakan di depan biar sama-sama tahu dan gamblang, daripada
dibicarakan di belakang dan menjelek-jelekan. Wah, itu mental yang sangat kacau banget ya gitu. Kalau bisnis tapi ngomongin orang di belakang gitu. Nah itu tadi gitu, kalau kita memang sama-sama membutuhkan, sama-sama saling sayang gitu, harusnya nggak apa-apa dong kita tegur. Dan saat ditegur, janganlah kita punya perasaan sakit hati. Justru kita harus berterima kasih dengan orang yang sudah mau jujur dengan kita atau bicara dengan kita tentang kekurangan kita di depan, daripada membicarakan kekurangan kita di belakang dengan orang lain. Itu jauh lebih sakit. Terus selanjutnya, apakah Anda berpikir upline sebagai faktor penentu keberhasilan? Sebenarnya upline itu tidak sepenuhnya sebagai penentu faktor keberhasilan. Cuma karena upline itu lebih duluan gabung ya di bisnis NASA, pasti ilmunya jauh lebih banyak dari kita. Makanya kita itu selalu suruh mepet upline. Karena apa? Mungkin di bisnis NASA kita ngerasa tahu lah, bisa kita belajar di buku-buku panduan yang lainnya. Tapi tidak sepenuhnya seperti itu. Tidak sepenuhnya seperti itu. Saat kita di bisnis, apalagi kita baru, terus kita menghadapi masalah gitu, kita berpikir kita tahu loh solusinya. Tapi saat kita mencoba bertanya kepada upline gitu, ternyata jawabannya beda. Kalau kata Mbak Is itu ya, kita melihat dari lubang kunci, tapi upline itu melihat dari pintu yang terbuka. Itu artinya berarti pengalaman upline itu jauh lebih banyak. Apakah Anda menyuruh upline Anda, menyuruh upline Anda? Hendaklah downline meminta bantuan dengan cara yang baik untuk diduplikasi atau edifikasi upline dengan tulus. Hendaklah downline meminta bantuan dengan cara yang baik untuk diduplikasi atau diedifikasi upline Anda dengan tulus. Nah, bab edifikasi itu ya, edifikasi itu dijelaskan aja susah, digambarkan saja susah, apalagi untuk dimengerti gitu ya.
Nah, ini PR sih ya untuk kita semua gitu. Kadang-kadang kita suka lupa gitu ya, suka lupa plan ini sih plan ini sih plan gitu. Nah, hal seperti itu gitu, itu kadang-kadang diterima baik, kadang-kadang enggak juga. Maksudnya gimana gitu? Kadang-kadang niat kita baik, meminta tolong, tapi kadang-kadang si upline itu malah ngerasa terbebani. Nah, misalkan plan kalau lewat sini, ini yang plan bawain ini ya gitu. Nah, itu tuh minta tolong sebenarnya gitu, niatnya bagus, cuma kadang-kadang diterima upline-nya itu nggak bagus. Karena apa gitu? Karena disitu kurang satu kata saja gitu, yaitu kata tolong. Coba kita memposisikan diri kita ini. Jadi kalau bahasanya seperti itu seperti menyuruh-nyuruh. Tapi kalau bahasa kita gini, Mbak, maaf ya Mbak, sampai kapan kira-kira lewat sini? Bisa minta tolong nggak? Nah, itu kan beda ya. Nah, itu hanya dari segi kata-kata, tapi hasilnya pun akan berbeda. Nah, itu yang mulai gitu. Dimulainya dari mana? Ya dari diri kita sendiri. Nah, ini yang paling penting ya. Apakah sikap Anda terhadap upline Anda cepat tersinggung? Nah, siapa di sini yang auto baperan? Bisnis baperan nggak bakal kemana-mana loh ya. Ini yang paling bahaya, cepat tersinggung, dikit-dikit tersinggung, apalagi dengan upline gitu. Akhirnya apa? Akhirnya menjauhi upline-nya. Upline tidak menjawab, tersinggung. Upline bicara, tersinggung. Nah, ini yang paling berbahaya. Karena itu tadi gitu, kita di depan sudah dijelaskan, apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Nah, tersinggungan ini sikap yang paling bahaya. Apalagi terhadap upline gitu. Terhadap orang, upline itu kan ibaratnya orang tua ya, orang tua kita. Nah, saat orang tua kita itu kalau orang Jawa bilang itu ngandani atau memberi nasihat atau mengingatkan gitu. Ternyata kita tersinggung, kita baper. Akhirnya kita menjauhi upline kita. Akhirnya kita jarang kontak dengan upline kita. Akhirnya kita jarang konsultasi dengan upline kita. Akhirnya apa yang terjadi gitu? Yang terjadi gitu, bisnis Anda tuh pasti bakal ya gitu-gitu aja. Karena apa? Karena NASA itu adalah bisnis duplikasi. Ini loh yang paling mengerikan dari kata ini, apa, duplikasi gitu. Duplikasi gitu. Hari ini kita yang melakukan, besok kita yang bakal dihidupkan oleh orang terdekat kita, yaitu anak kita sendiri. Di bisnis itu kan silsilah atau hierarki keturunan gitu. Itu ibarat anak, cucu, dan seterusnya gitu. Nah, saat kita digitukan dengan anak kita sendiri gitu, apa yang terjadi? Sedih bukan? Kan?
Yang keempat, sikap terhadap downline Anda. Bagaimana sikap Anda terhadap downline? Jika downline Anda tidak melakukan sesuatu, downline tidak bekerja dengan Anda bukan bosnya, mereka bekerja secara sukarela. Nah, di sini loh yang harus benar-benar kita pahami gitu. Kenapa kita harus saling mengerti? Kenapa kita harus saling menjaga? Kita itu saling membutuhkan. Kita tuh saling membutuhkan. Jadi jangan ngerasa mentang-mentang saya upline gitu. Kamu harus begini gitu. Kalau kamu nggak begini, berarti kamu begini gitu. Nah, itu juga nggak boleh loh ya. Kita tuh tidak boleh bersikap otoriter. Kita tuh nggak boleh bersikap sekara PDW gitu. Karena apa? Bukan kita loh yang gaji downline kita. Tugas kita itu apa? Tugas kita itu hanya membuat mereka itu nyaman dengan kita. Saat di bawah kita berlaku sebagai teman, tapi saat saya di depan gitu, hargai saya sebagai upline. Dan saya di depan sebagai upline, saya tidak semena-mena terhadap kamu sebagai downline saya. Enggak, karena saya tidak menggaji Anda semua gitu. Di sini kita hanya berada di kapal yang sama, di tujuan yang sama gitu. Jadi harus sama-sama, kalau ingin sampai di tujuan yang sama, kita harus punya visi dan misi yang sama. Jangan sampai di kapal kita saling menjelekkan, saling ini, saling itu. Apa yang terjadi? Pasti kapal kita itu tidak akan sampai ke tujuan. Karena apa? ABK-nya berantem mulu, ya kan? Bagaimana sikap Anda jika downline Anda grupnya lebih besar dari Anda? Anda pilih mana? Punya grup satu yang besar atau tidak punya grup yang besar sama sekali? Nah, ini kaki gajah ya. Hampir semua jaringan itu punya, kayak Bu Nurma itu punya Mbak Zahro sebagai kaki gajahnya. Ada juga Bu Lastri itu punya juga Mbak siapa namanya yang di Bali itulah pokoknya ya, itu juga kaki gajah Bu Lastri, itu semuanya punya gitu. Cuma lantas haruskah kita mundur saat anak kita itu jauh lebih besar dari kita grupnya? Mundur atau tetap bertahan kalau teman-teman di posisi seperti ini? Terima nggak kalau anaknya lebih besar dari orang tuanya? Terima dong ya, terima. Harusnya lebih bangga gitu loh. Bangga karena anaknya itu sukses. Nah, kita sebagai orang tua juga sukses. Jadi jangan sampai kita itu punya jaringan besar meskipun hanya satu. Jangan pernah punya perasaan minder, wah si dia duluan nih, wah si dia ini nih gitu. Jangan gitu. Justru kita bersyukur, lebih baik kita punya satu yang seperti itu daripada tidak sama sekali. Tinggal kita berpikir bagaimana cara kita besar seperti grup downline kita. Seperti saya dan Mbak Mafis gitu, mungkin jaringannya besar di sana gitu, antusiasnya bagus di sana gitu. It's okay, saya juga happy gitu loh. Oh berarti memang Mbak Mafis itu sukses gitu. Oh berarti keren tuh gitu. Ada Mbak Nining, ada Bu Sri gitu. Wah gimana nih saya biar bisa mengimbangi mereka di sana gitu. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kita harus berpikiran seperti itu. Kita harus mencari solusi.
karena ini bisnis kita gitu, mau besar atau kecil itu sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana sikap Anda jika Anda memberikan konsultasi terhadap downline Anda? Apakah Anda selalu memberi target sesuai dengan ukuran dan keinginan Anda, atau Anda mengukur target sesuai dengan kondisi mereka? Apakah Anda selalu mengkritik perkembangan downline Anda? Ingat, downline melakukan konsultasi dengan Anda itu suatu hal yang positif. Setidaknya dia telah menjalankan langkah ke-8, yaitu melakukan konsultasi. Dia mau konsultasi ke Anda karena dia percaya dengan Anda. Kesempatan Anda untuk memberi penghargaan dan motivasi. Nah, saat ada downline konsultasi itu jangan ada sikap menyalahkan. Ya harusnya kok seperti iki, gue sih ngeyel. Nah, hal-hal seperti itu tidak boleh ada dalam konteks konsultasi. Nah, konsultasi juga itu harus diingat, konsultasi itu menyamakan persepsi, bukan mencari pembenaran. Oh, saya tuh pengennya begini, ini ya, plan gitu. Jangan Mbak, jangan seperti itu. Nah, harusnya Mbak tuh seperti ini karena nanti begini. Tapi kan plan gitu. Nah, itu berarti kita bukan konsultasi, tapi kita mencari pembenaran gitu. Kita mencari dukungan atas apa yang ingin kita lakukan. Akhirnya apa? Si Apren jawab, oh yaudah Mbak, gak apa-apa gitu. Nah, saat dia bilang gak apa-apa, itu bukan berarti dia membenarkan kita, tapi si Apren hanya tidak mau berdebat dengan mitranya. Paham gak sih ya? Nah, untuk teman-teman di sini kan bab sikap ya, silakan teman-teman tanya nanti yang pertanyaan yang oke, saya kasih door prize. Nah, setiap hari Kamis, ini intermezzo ya, setiap hari Kamis itu akan diisi oleh stokis. Bebas ya untuk jamnya, terserah stokis yang menentukan. Silakan nanti undangannya di-share. Boleh malam, pagi, siang, itu terserah gitu, sesuai dengan situasi dan kondisi. Cuma untuk hari-hari yang lainnya silahkan untuk para teman-teman manajer up itu live juga. Karena apa? Ternyata belajar berbicara itu susah, apalagi udah lama nggak ngomong nggak ketemu gini aja saya deg-degannya luar biasa gitu. Jadi nanti teman-teman untuk hari Jumat ya, Jumat itu kita libur, jadi ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu. Pokoknya setiap Jumat dan Minggu live libur. Cuma selain hari Kamis itu yang ngisi para manajer up ya. Silakan tunjukkan personamu manajer up yang ingin segera up ke stokis gitu kan. Segera up ke stokis. Nah, nanti manajer up itu boleh live-nya tentang produk gitu ya. Bab produk itu bukan hanya manfaat. Jadi bukan misalkan kayak Crystal Egg itu hanya mengobati keputihan, ini testimoninya ini. Saya tidak mau seperti itu. Tapi bahas dari bahannya apa, kandungannya apa, terus fungsinya apa, kenapa pakai ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita cari materinya supaya apa ya, namanya kita belajar itu jangan tanggung-tanggung. Kalau hanya ulasan Crystal Egg terus kita kopas atau nyari di Facebook, dibacakan terus sebar testimoni, itu mah nggak perlu live. Ya udah
nyari aja gampang gitu, tapi jangan seperti itu. Jadi sesuai kemampuan teman-teman. Misalkan memang hobinya jualan kurkum, nah itu silakan teman-teman kupas tuntas tentang kurkumat gitu. Jadi bahan-bahannya apa nanti, nah itu kita share gitu ya. Siap ya para manajer up. Nah, setiap hari Kamis itu stokis bahas tentang sistem. Nah, cara kerjanya gini ya, biar seru gitu. Hari ini saya nunjuk untuk hari berikutnya Mbak Mafis. Nah, besok Mbak Mafis nunjuk siapa, hari Kamis berikutnya siapa gitu ya. Jadi biar seru gitu aja. Terus untuk manajer apps boleh gitu juga. Misalkan nanti hari Sabtu dimulai dari Mbak Nining. Nanti Mbak Nining nunjuk siapa? Misalkan nunjuk Mbak Suartini gitu. Itu silakan. Jadi nanti yang ditunjuk siap nggak siap, mau nggak mau harus ngisi, wajib. Gitu ya, siap ya teman-teman, siap ya calon stokis, calon diamond. Selanjutnya lanjut ya. Apakah sikap Anda terhadap downline Anda selalu ingin meminta atau memberi? Jadi jangan selalu punya pikiran meminta saja, tapi coba ubah sikap dari meminta ke sikap selalu ingin memberi. Saat kita meminta, otomatis kita berada di zona berharap. Nah, saat berharap, kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kecewa, sakit hati. Nah, itu pasti yang akan terjadi. Tapi kalau kita selalu ingin memberi gitu, kita akan berada di zona nyaman karena memberi gitu. Orang yang memberi itu jangan selalu berharap menerima. Kalau memberi terus ingin menerima saat itu juga, berarti kita juga tidak ikhlas. Jadi tugas kita itu hanya memberi, hanya berbuat baik. Balasannya ya walau alam gitu. Sama Allah mau dibalas langsung, ya syukur alhamdulillah. Kalau enggak, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau orang yang terbiasa dengan sikap ingin memberi, dengan sikap memberi, dia tidak pernah khawatir, dia tidak pernah takut.
bagaimana sikap Anda waktu melakukan kesalahan terhadap downline Anda gitu. Upline juga manusia ya, upline juga manusia. Jadi saat kita melakukan kesalahan gitu, ya tetap harus minta maaf. Misalkan nota orderan salah, harusnya habisnya 400.000, ternyata di totalan kita sampai 550.000 gitu kan. Dan sampai rumah mitra kita tuh bilang gitu, WA, tiba-tiba WA masuk ting gitu, Mbak maaf ya Mbak gitu, kayaknya salah deh totalannya ini. Nah kita harus bagaimana? Kita bilang, oh ya Mbak bisa tak pulangin ya Mbak duitnya gitu, bilang seperti itu. Atau oh iya Mbak maaf Mbak gitu. Enak yang mana? Nah entah itu upline entah itu downline, kalau salah itu wajib meminta maaf. Nah masih ingat kan 3 kata ajaib apa aja? 3 kata ajaib apa aja di sini? Masih pada ingat? 3 kata ajaib yang bisa merubah hidup kita. Itu yang pertama, maaf, tolong, terima kasih. 3 kata itu saja itu bisa merubah circle kehidupan kita sehari-hari. Jadi sama anak kita sendiri pun ya gitu, jangan sekali-kali bilang gitu, Dek ambilin itu Dek ambilin itu gitu, itu jangan ya gitu. Jadi anak saya itu gitu, kalau sayanya lupa kata tolong gitu, dia udah pasti bilang nggak pakai tolong gitu. Dia pasti udah bilang gitu, nggak pakai tolong gitu, dia udah pasti udah sipek duluan. Jadi biasakan tolong, maaf, dan terima kasih. Sama siapa aja itu wajib gitu ya, sama anak, suami. Jadi mulailah dari kata yang dari orang terdekat gitu. Dari orang terdekat aja kita menyepelekan gitu, apalagi sama orang lain gitu, pasti nggak kepikiran. Padahal 3 kata itu tuh simpel banget, tapi nggak kepikiran, yakin deh. Tapi kalau kita sudah terbiasa gitu, misalkan gitu, Pi tolong sih ambilin ini, Pi tolong sih hidupin kipasnya, Pi, Dek tolong Dek sampahnya diberesin gitu. Itu sepele loh gitu, itu sepele, tapi imbasnya tuh luar biasa, dampaknya tuh luar biasa. Begitu juga saat salah gitu, pasti karena di rumah ini sudah diterapkan seperti itu ya, pasti kayak anak saya tuh bilang, Mi maaf ya Mi gitu, Mi maaf ya gitu. Kalau udah dikasih bilang apa gitu, dia sama kan si kembar itu namanya Vira sama Kira gitu ya, diambilin apa gitu, terus nggak bilang makasih, pasti satunya udah protes, makasih nggak bilang makasih gitu. Jadi dari lingkungan terdekat dulu. Kalau kita mau merubah orang lain, berubahlah diri kita sendiri. Mulainya dari diri sendiri. Bagaimana sikap Anda terhadap downline Anda pada saat Anda memberi informasi-informasi? Nah, upline itu pasti setiap hari ngasih informasi ya, informasi tentang produk, informasi tentang bisnisnya. Kalau produk ya di grup bedah produk, kalau bisnisnya di grup inti gitu.
itu pasti tersampaikan. Cuma kembali lagi gitu, kita sebagai downline gitu, kita menerima nggak sih informasi itu? Atau pas saat si upline memberi informasi, kita langsung scroll down sampai bawah, akhirnya apa gitu, materinya sudah disampaikan di atas, besoknya dia tanya lagi, Mbak ini gimana sih Mbak gitu. Kadang-kadang pengen tuh tak bilangin gitu, Mbak itu kan kemarin udah gitu. Pengennya dibilangin seperti itu ya, cuma kok ya itu tadi gitu, sabar gitu kan, sabar, tarik nafas lagi gitu. Terus paling coba Mbak diklik di pencarian gitu, pencarian di WA pasti sudah ada gitu. Pasti hanya saya jawab seperti itu ya, kalau infonya baru kemarin disampaikan sudah tanya gitu. Itu kalau downline seperti itu gemesin, kata saya tuh gemesin, kalau dekat data saya cubit gitu. Nah, informasi seperti apa yang harus kita sampaikan kepada mitra kita? Kita bertemu mitra kita itu macam-macam gitu, macam-macam. Ada yang hanya pengen pakai dengan harga murah, ada yang tertarik dengan jualannya saja, atau yang ketiga itu tertarik dengan produknya, tertarik dengan jualannya, terus yang ini mengembangkan bisnisnya. Jadi 3 kriteria itu penanganannya beda-beda. Jadi saat kita bertemu sama mitra yang awalnya kita aja gabung karena dia membeli royal kita, itu jangan buru-buru diajak, Mbak harusnya sampai itu jualan Mbak, ini harus seperti ini. Terus kalau yang sudah jualan gitu, Mbak sayang kamu jualan mulu, lebih baik kamu begini. Nah itu terapinya sendiri-sendiri ya gitu. Jadi jangan, kalau orang Jawa bilang sekar PDW gitu, jangan sekar PDW. Kalau mitra itu masih mau fokus di jualan gitu, itu jangan kita tarik untuk memperdalam bisnisnya, tapi pelan-pelan gitu. Tapi kita kasih informasi sedikit demi sedikit. Mbak, dulu tuh si A itu juga cuma pemakai, terus dia memang nggak jual sih gitu, cuma kalau ini ada sih laku gitu, terus dijadiin member gitu. Indahlah sekarang jaringannya besar Mbak. Nah kita informasinya seperti itu, jangan ditarik atau digeret terlalu kuat. Yakin nanti kalau kita tarik terlalu kuat gitu, dianya nolak, apa yang akan terjadi? Putus. Akhirnya apa? Ya namanya sudah putus gitu. Akhirnya si mitra itu tadi nggak nyaman dong dengan kita, yang terjadi malah menjauh. Jadi saat memberi informasi gitu, jangan menarik, tapi ceritakan. Yang kelima, bagaimana sikap Anda terhadap kepemimpinan Anda? Seorang pemimpin adalah pengaruh. Mereka para downline akan menanyakan 4 pertanyaan sebelum mereka mengikuti Anda, paling tidak dalam hati mereka. Apakah Anda punya rasa tanggung jawab? Apakah Anda bisa dipercaya? Apakah Anda tulus peduli terhadap mereka? Apakah Anda komitmen atau serius sekali dengan bisnis ini? Nah, semua pertanyaan ini gitu, jarang sih mitra itu menanyakan langsung, cuma mereka pasti punya rasa yang mereka simpen gitu kan, atau perasaan yang upline saya nggak bisa dipercaya nih, upline saya nggak tulus nih, makanya dia begini. Nah
itu tuh pasti ada loh, ada perasaan seperti itu. Nah, dan kita juga harus bisa menerka-nerka sikap dan tindakan kita kepada mitra kita gitu. Apakah kalau saya begini mereka nganggap saya tuh bisa bertanggung jawab nggak sih? Nah, hal seperti itu. Karena apa? Di depan upline itu kan kayak panutan gitu ya. Panutan itu nggak sulit sih, tapi juga nggak mudah. Karena apa gitu? Setiap perkataan kita, setiap tindakan kita itu disorot loh gitu. Jadi kayak imam gitu, kalau imamnya salah otomatis makmum di belakang itu tahu semua gitu. Jadi hati-hatilah gitu, hati-hati. Apa-apa segala tindak tanduk kita itu ya dipertimbangkan lagi. Karena apa? Karena saat kita punya mitra atau punya tim yang besar, berarti kita dituntut untuk menanggung tanggung jawab yang sangat besar juga. Menanggung bisa nggak kita tuh dipercaya. Kalau kita pengen dipercaya, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus jujur, apapun itu jujur. Jangan pernah berpikir dalam bisnis itu, jangan pernah berpikir oh ini demi kebaikan mereka, ini demi ini gitu, tidak. Tapi jujur itu jauh lebih baik. Kayak sekarang gitu ya, sekarang di bulan Juli di bulan Juli itu saya sama Mas Sigit itu memegang laporan sendiri gitu ya, memegang laporan sendiri karena sudah 4 tahun nggak pernah memegang laporan gitu. Saya bilang sama mitra NASA gitu, pokoknya nanti kami minta maaf kalau tidak sesuai dengan ini, dengan laporan teman-teman. Nanti kiranya ini ada yang salah, silakan saya dikoreksi. Nanti buktinya ini, kalau memang poinnya ada kekurangan nanti saya laporin di bulan depan ya gitu. Itu saya bicarakan di depan. Nah seperti itu gitu, dalam bisnis pun harus seperti itu gitu, transparansi gitu. Itu menunjukkan bahwa kita itu bisa dipercaya dan kita sama-sama megang kepercayaan itu. Nah otomatis gitu, kalau kita seperti itu otomatis terlihat gitu loh. Ya nggak ngarep sih gitu. Mudah-mudahan teman-teman tuh tahu bahwa kami tuh tulus menyampaikan gitu amanah yang teman-teman titipkan ke kami gitu. Nah, yang keenam, bagaimana sikap Anda terhadap crossline? Apakah Anda selalu melihat crossline sebagai musuh atau justru sebagai pemacu semangat? Apakah Anda akan meraih crossline? Apakah Anda bangga nantinya menyandang predikat diamond tapi dengan cara menyabut ke distributoran orang lain? Kalau di kami gitu, selama dia itu member NASA gitu, dia itu sama dengan kita. Mereka sama keluarga NASA. Tidak ada yang namanya istilah crossline, tidak ada yang namanya jijik dengan crossline atau jauh-jauh sama crossline, itu tidak ada. Misalkan crossline tanya ke saya tentang produk ABCD, misalkan crossline tanya ke saya tentang sistem marketing plan gitu. Kalau saya bisa, saya kasih tahu. Jadi yang tidak boleh kita lakukan terhadap crossline itu apa gitu. Hanya itu kok fokus kita. Selebihnya kalau memang niat kita baik gitu, ya monggo silahkan, itu akan kebaikan kok gitu. Gak usah dipikir-pikir gitu. Misalkan seperti ini,
Yang tidak boleh itu merayu crossland untuk gabung ke kita. Misalkan tetangga kita ada yang member NASA tapi apply-nya di Jawa, terus kita bilang gitu, ngapain kamu jauh-jauh gabung NASA, ongkirnya lo mahal, mendingan kamu daftar lagi gabung ke saya. Nah itu loh yang salah gitu, itu yang salah yang tidak boleh kita lakukan terhadap crossland. Saat ada crossland bilang enak ya kamu apply-nya deket, ininya mudah, ada home sharing lagi gitu. Apa yang harus kita jawab gitu? Mau apply di mana aja sama aja mbak, mau sekarang loh ada HP, kalau kita memang kita serius ya silahkan deketin apply-nya gitu. Kalau di sini ya udah mbak, kita cari sama-sama, rezeki beda yang atur, sudah tinggal seperti itu aja, nggak perlu kita jawab nanti ya udah mbak pindah aja ke saya gitu. Nah itu loh yang salah gitu. Terus ini ada juga yang seperti ini, apa kita stok barang di rumah banyak gitu kan, karena teman-teman di sini tuh luar biasa banget, luar biasa gitu. Walaupun stokisnya deket, tapi teman-teman itu sudah memantaskan diri untuk menjadi stokis, yaitu punya stok produk di rumah. Gitu kan, banyak ya di sini yang punya stok produk di rumah, itu keren banget gitu. Nah, saat kita punya stok produk di rumah gitu tadi, karena tetangga kita itu atau crossline kita tadi itu closing gitu, belanjalah dia di tempat kita, belanja dia di tempat kita gitu. Terus dia bilang, mbak aku juga produknya mudamu ayo gitu, nggak apa-apa deh aku nggak dapat poinnya, yang penting aku dapat produknya. Banyak ya yang seperti itu. Nah, karena di situ tadi dia sudah bilang nggak apa-apa mbak, saya nggak dapat poinnya. Nah, akhirnya apa? Otak jahat kita tuh muncul. Otak jahat kita tuh muncul. Oh dia nggak apa-apa, dia nggak apa-apa kok nggak dapat poin. Ya udahlah aku kasih barangnya, nggak apa-apa gitu. Itu padahal jahat loh ya kan. Karena apa? Kita tidak memberikan sepenuhnya hak mereka. Sekalipun kita bukan stokis, kalau ada crossline yang belanja ke kita, kita wajib memberikan semuanya. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau distributor belanja barang, itu apa sih yang dapat? Apa aja yang dapat? Barangnya, poinnya, terus harganya. Nah itu semua hak distributor. Nah kita harus memberikan haknya itu. Jangan ada satupun yang kita tidak berikan. Nah berarti kita wajib memberikan yang namanya poin, sekalipun kita atau belum stokis. Jadi kita menggantikan barang, ibaratnya crossline itu seperti mitra kita gitu ya. Kalau dulu itu akadnya saya buat seperti ini gitu. Ya nanti tak kasih mbak poinnya, itu hak sampean kok. Cuma di sini kan kita sama-sama mbak distributor. Jadi kalau sampean ikhlas saya minta 2.000 ya mbak, ini untuk ongkos bensin saya. Nah saya bilang seperti itu. Cuma yang lainnya dikasih ya poinnya. Kalau memang dia kalau dia member kita kasih HD-nya gitu, itu udah hak mereka gitu. Jadi kita berikan semuanya gitu. Kenapa sih mereka tuh selalu bilang nggak apa-apa mbak, nggak dapat poin, yang penting saya bisa belajar di sini. Ya karena mereka butuh barangnya tadi itu loh. Itu kenapa mereka bilang nggak apa-apa nggak dapat poin. Jadi jangan karena kata nggak apa-apa tadi kita menghalalkan poin itu masuk ke kita. Jangan ya. Ingat itu nggak berkah kok. Cuma berapa sih poinnya gitu. Ya udah kita kasih aja ke mereka. Nah, nanti ya itu tadi gitu.
rekening kebaikan itu akan cair di saat yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ya sudah. Yang ketujuh, bagaimana sikap Anda terhadap konsultasi? Apakah Anda mendatangi upline Anda dan berkonsultasi gitu? Nah, di sini ada nggak yang datang ke rumah upline-nya untuk konsultasi? Kita ini dekat tapi jarang konsultasi. Nah, itu PR. Kenapa gitu? Perasaan saya itu kalau nggak nelpon Mbak Is atau nggak WA Mbak Is setiap hari itu gatel. Bagaimana sikap Anda terhadap pertemuan? Apakah Anda menganggap pertemuan itu penting atau bersikap pertemuan hanya buang-buang waktu dan biaya saja? Apakah Anda sering datang terlambat karena Anda nggak bawa prospek? Nah ini ya, ini nih yang ya kadang-kadang saya agak gimana gitu ya. Memang pertemuan itu kayaknya yang dibahas itu aja gitu. Pertemuan yang dibahas itu aja. Kalau orang yang datang itu aja saya senang gitu, karena memang mungkin insya Allah yang datang ke pertemuan itu saja dan mendengarkan dengan seksama gitu, insya Allah dialah nanti diamond kita selanjutnya. Cuma yang paling berbahaya datang, setiap pertemuan itu pasti datang. Setiap pertemuan itu pasti datang, tapi saat di pertemuan sibuk sendiri gitu, mainan HP lah gitu, atau yang di belakang ngobrol sendiri lah gitu. Nah itu juga harus dipertanyakan lagi gitu. Apa motifnya datang ke pertemuan itu tadi? Apa motifnya? Hanya formalitas atau gimana gitu? Nah itu silakan nanti kita sama-sama koreksi diri ya. Terus yang ke-9, bagaimana sikap Anda terhadap buku, kaset, CD? Nah teman-teman di sini pasti banyak ya gitu. Sekarang nggak hanya buku, kaset, dan CD, sekarang sudah ada grup WA. Nah itu sikapnya gimana gitu? Ataukah hanya itu tadi gitu, saat upline yang ngisi nggak nongol, tapi pas buka grup di scroll down. Nah itu juga. Terus CD itu termasuk ke audio ya, atau MP3 itu sering ya di share sama upline-nya. Pernah nggak sih ngedenger semangat, motivasi, informasi apapun yang berhubungan dengan bisnisnya gitu? Pernah nggak diulang lagi? Pernah nggak bukunya dibuka lagi? Paket info pernah nggak gitu? Paham nggak sih maksudnya? Nah itu juga harus ditanyakan lagi kepada diri sendiri. Terus yang ke-10, bagaimana sikap Anda terhadap masalah yang Anda hadapi? Apakah Anda mengeluh terus setiap mempunyai masalah? Nah, nih, ngeluh terus. Sampai saya tuh bingung kalau ngadepin orang ngeluh terus kepiye gitu ya. Nah, seberat apapun masalah kita gitu, itu jangan pernah ngeluh ke downline, apalagi sampai menjelekkan upline-nya ke downline gitu. Misalkan saya gitu ya, teman-teman nggak suka sama saya, ngomongin saya di belakang sama mitranya. Nah pasti nanti terduplikasi tadi itu loh gitu. Pasti nanti gantian teman-teman yang akan dijelekkan sama mitranya, sama downline-nya, sama downline teman-teman. Itu tuh mengerikan sekali nggak sih gitu. Jadi jangan sekali-kali
menjelekkan kejelekan orang lain di belakang, apalagi sama downline-nya. Itu yang saya bilang, kalau ada apa-apa itu dibicarakan di depan, jangan di belakangnya. Bagaimana sikap Anda terhadap kerja keras Anda, evaluasi kerja Anda, dan jangan pernah lepas konsultasi ke upline Anda. Nih loh, gitu, kita selalu ya namanya anak dan orang tua gitu, itu piye sih carane biar terus deket gitu. Ya berhubung upline-nya lebih muda gitu, jadi nunggu upline-nya japri duluan atau gimana. Nah, itu juga PR gitu ya, PR untuk kita semua gitu ya. Jadi kebanyakan di sini gitu loh, itu selalu berpikiran, oh saya tua, saya harus dihargai, oh saya ini. Nah, kalau Anda masih berpikiran seperti itu gitu, Anda tidak cocok untuk di bisnis jaringan gitu. Anda nggak cocok di bisnis jaringan kalau Anda masih berpikiran seperti itu. Terlepas upline itu jauh lebih tua atau jauh lebih muda gitu, ya dialah upline Anda. Terlepas upline itu pendidikannya jauh lebih rendah daripada Anda, ya itulah orang tua Anda. Jadi ya namanya orang tua, sejelek-jeleknya, sebodoh-bodohnya, ya orang tua harus dihormati, harus dihargai. Jadi jangan sampai ngerasa saya lebih tua berarti dia harus ngerti saya, dia harus menghargai saya. Saya lebih pandai, saya lebih tinggi sekolahnya, jadi saya tuh nggak ada hak, nggak pengen ngedengerin omongan dari orang yang pendidikannya kurang dari saya. Nah itu juga salah. Kalau Anda berpikiran seperti itu, berarti Anda tidak cocok untuk di bisnis jaringan. Bahkan di bisnis apapun nggak cocok deh sepertinya kalau berpikiran seperti itu. Kalau kita masih punya pikiran seperti itu, berarti kita masih ada rasa untuk merendahkan orang lain. Yang ke-12, bagaimana sikap Anda terhadap kegagalan Anda? Apakah Anda mengalami penolakan dan kritikan? Pasti. Semuanya pasti mengalami yang namanya penolakan dan kritikan. Tapi itu adalah bunga-bunga indah loh nantinya. Jadi nggak perlu sekarang dikeluh kesahkan gitu. Nantinya indah, nantinya penolakan dan kritikan itulah yang akan membuat kita tersenyum nantinya. Bukan kesuksesan kok, bukan kesuksesan yang membuat kita bangga, tapi penolakan dan kritikan tadi itu. Jadi habis-habiskanlah penolakan dan kritikan itu. Semakin banyak penolakan dan kritikan, insya Allah akan semakin indah. Jadi ibaratnya tuh taman kita pasti akan penuh dengan bunga yang berwarna-warni indah kan gitu. Jadi nikmati proses itu. Semuanya semua orang yang sukses gitu, yang menurut teman-teman ini sukses gitu. Misalkan teman-teman ngelihat si A sukses, misalkan teman-teman ngelihat tetangga teman-teman itu kaya, rumahnya besar, mobilnya banyak gitu. Itu pasti ada fase penolakan, gagal dan kritikan tadi itu. Kalau kita tidak mau berproses dengan penolakan, kritikan tadi itu gitu, jangan berharap teman-teman itu bisa sukses. Itu kuncinya. Nah, yuk terapi self talk gitu. Nah, self talk itu jangan kopas. Jangan ngelihat punya si A bagus dikopas terus di-share. Itu nggak masuk. Itu bukan kita banget. Jadi yang benar itu gimana? Yang benar itu kita tulis sesuai dengan pikiran kita sendiri.
Alhamdulillah hari ini bangun dalam keadaan sehat. Alhamdulillah anak-anakku pagi ini rajin. Alhamdulillah. Nah, silahkan bersafariah gitu. Saya pantas untuk sukses, saya ini gitu. Silahkan gitu. Nah, untuk materi sikap malam ini cukup. Silakan teman-teman yang mau bertanya, yuk ditanya. Dan untuk pertanyaan oke, gitu, saya kasih door prize, nanti saya kirim ke stokisnya masing-masing. Nah, ini yang paling aktif ada Mbak Nining. Untuk hari Sabtu, Mbak Nining ini ya apa namanya, ngisi materi bedah di grup ini ya Mbak. Untuk hari Kamis selanjutnya stokisnya Mbak Mafis ya yang membawakan materi. Nanti materinya apa silahkan di share di undangannya. Silahkan kalau ada pertanyaan tentang materi sikap. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah on. Mbak Nining siap ya untuk hari Sabtu ya. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini membawa manfaat untuk kita semua, khususnya saya sendiri gitu. Kalau ada kata-kata yang kurang pas atau menyinggung di hati teman-teman, saya minta maaf karena memang saya hanya manusia biasa. Jadi saya adalah tempatnya salah. Saya minta maaf. Ini tidak ada yang bertanya, benar ya? Materi insya Allah siap Mbak gitu. Silahkan Mbak materinya dicari sendiri, tapi bab produk ya gitu. Untuk manager up itu bahas tentang produk, tapi sesuai yang saya ingat, yang saya bicarakan tadi ya, jangan hanya misalkan bahas tentang lipstick
manfaatnya ini, terus testimoninya ini gitu. Jangan hanya seperti itu ya Mbak, tapi lebih dikupas tuntas. Jadi bahannya apa, terus dari misalkan kayak kristal itu kan ada daun sirih, terus lidah buaya, terus ada pegagan. Nah itu dijelaskan manfaat-manfaatnya gitu. Jadi namanya bedah itu kita bedah semuanya biar paham. Nah usahakan produk yang kita bedah itu produk bestsellernya kita gitu. Misalkan memang kita setiap hari jualannya NCE, ya kita bedahnya NCE. Terus misalkan kita jualannya kurkumat gitu, ya silakan bedahnya kurkumat. Terus misalkan yang lagi booming NSTM, kita ini banget sama NSTM, ya silakan nanti bedahnya tentang NSTM. Nah sampai membuat mereka itu benar-benar paham. Jadi jangan hanya manfaat produknya ini gitu. Kalau hanya manfaat produknya ini terus testimoninya ini gitu, itu nggak perlu dibedah. Tapi di Facebook kita cari manfaat kristal egg, itu udah muncul gitu, udah muncul. Cuma kalau kita bedah ya kita satu-satu bahannya apa-apa aja itu kita bahas gitu. Siap ya Mbak? Jadi nanti tugasnya cari materinya, dipahamkan, dan siap dipresentasikan gitu. Bisa lah orang calon stokis kok, stokis tuh bisa. Nah untuk materi malam ini saya rasa cukup. Terima kasih untuk semuanya yang sudah on malam ini. Nah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.